Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak berdua. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik coach maupun coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Itu pertama. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan tentunya pertama adalah presence atau mendengar aktif ya Bu ya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Pada pertanyaan kedua, bagian kompetensi apa yang akan diobservasi atau mana yang akan dikembangkan secara spesifik ketika ingin diobservasi? Saya kira bagian mendengar aktif Ibu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak atas ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Ya tentunya saya ingin coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Demikian dulu pra-observasinya. Silakan Bapak Ibu melakukan proses coaching pada coaching. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Yang sudah bersedia bertemu dengan saya di sela-sela kesibukan Bapak. Iya, sama-sama Pak Haji. Saya juga merasa senang nih dapat kepercayaan ya dari Pak Haji buat berdiskusi begitu. Jadi apa yang mau kita diskusikan hari ini? Baik Pak Dian, begini Pak. Sebenarnya Bapak sudah lihat kan, sudah 2 minggu lebih nih anak-anak Paskibra sudah menjalani latihan untuk mengikuti KBB. Kita sudah memilih satu peleton Pak yang akan dikirimkan pada LKBB tersebut sesuai kemampuan PGD yang bagus. Namun, saya tidak memperhatikan tinggi badan anak-anak tersebut. Dan kemarin ternyata sekolah baru keputusan bahwasanya yang bisa ikut ke LKBB hanya yang memiliki tinggi badan yang sesuai dengan ketentuan. Padahal anak hampir 70% sudah menguasai gerakan-gerakannya Pak. Dan saya bingung nih, bagaimana kondisi anak yang tidak terpilih ikut LKBB. Padahal mereka sudah latihan selama 2 minggu lebih. Mereka sudah berkorban waktu, tenaga, bahkan tentu juga pikiran tentunya. Ya, jadi menurut Bapak apa nih yang kira-kira Pak Haji harapkan dari program kita hari ini? Ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak Dian. Saya ingin agar anak-anak yang telah latihan namun tidak jadi diikutsertakan dalam lomba, tidak sampai keluar dari keanggotaan Paskibra. Padahal dari 3 tahun ini anggota Paskibra terus meningkat Pak. Namun dengan kejadian ini ada kekhawatiran nih anggota Paskibra bisa berulang lagi Pak. Maklum, mereka kadang juga baper dan kecewa Pak kalau keputusan sekolah ini mendadak gitu. Mereka mudah-mudahan mereka tetap semangat dan membangun ekskul Paskibra ini ke depannya. Itulah kira-kira yang ingin saya harapkan dari anak-anak yang tereliminasi ini Pak. Iya, jadi mereka sudah anak-anak berlatih dengan keras, begitu tiba-tiba menuju lomba ada ketentuan yang seperti itu ya. Iya Pak. Kalau menurut Bapak nih, sekarang Pak Haji itu berada di level berapa ya dari skala 1 sampai 10? Mengingat posisi Bapak sebagai pembina ekskul Paskibra ini. Skala 1 sampai 10 Pak ya? Saya menyadari kalau saya sekarang berada di posisi 6 Pak. Saya merasa masih banyak yang harus saya perbaiki baik dalam pelaksanaan maupun pendekatan peserta Pak. Pak, lalu kira-kira menurut Bapak nih yang membuat anak-anak yang tidak terpilih ini bisa melalui atau bahkan menghilangkan rasa kekecewaan ya, kayak
karena mereka laki-laki selama 2 minggu. Kalau saya lebih ini Pak, merangkul mereka untuk tetap semangat dan memberikan motivasi serta dorongan positif Pak, agar mereka tetap menjadi anggota Paskibra yang memberikan kontribusi dalam membangun ekskul Paskibra ke depannya Pak. Hal yang lainnya saya juga akan memberikan arahan juga pada mereka bahwa event lomba bukanlah hal satu-satunya untuk mengembangkan diri Pak. Masih ada kegiatan upacara bendera yang itu nanti akan saya tawarkan pada mereka terlebih dahulu agar mereka merasa terhargai dan ada kapasitas di sana yang sesuai dengan keterampilan mereka. Selanjutnya mereka juga masih punya kesempatan berkembang bukan hanya di Paskibra Pak, mungkin dari akademi atau olahraga sesuai dengan minat mereka tanpa harus keluar dari keanggotaan Paskibra karena rasa kecewa mereka. Ya, wah saya sebenarnya sebenarnya Pak Haji ya. Lalu menurut Bapak apa nih yang membuat mereka bisa mengurangi atau menghilangkan kekecewaan mereka yang tidak ikut sertakan pada lomba? Iya, menurut saya nih Pak ya, jadi anak-anak tersebut diberikan kepercayaan untuk dapat mengungkapkan perasaan mereka, kemudian diberikan kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati agar mereka bisa mengatur emosi mereka. Saya sepaham sih, tentu ada kecewaan di sana. Anak-anak tersebut diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan Paskibra, misalnya saat MPLS mereka bisa kita tampilkan untuk memperkenalkan ekskul Paskibra di depan adik-adik atau murid baru, sehingga dengan kepercayaan itu mudah-mudahan mereka akan tumbuh kembali rasa nyaman berada di ekskul Paskibra ini. Ya, setelah itu dapat jadi termotivasi Pak ya. Berarti Bapak di situ juga menerapkan pembelajaran sosial emosional. Betul, kita coba. Bagus sekali. Saya sangat menghargai itu. Kemudian mengenai kepercayaan yang diberikan anak-anak nih Pak dalam mengungkapkan perasaannya, bagaimana caranya Pak? Bisa dijelaskan secara lebih detail? Ya, saya akan mencoba untuk melakukan tanya jawab Pak, untuk menanyakan perasaan mereka dan memberikan waktu pada mereka untuk menjelaskan perasaannya tersebut, serta membuat kondisi yang nyaman bagi mereka. Tentu anak-anak tertentu yang barangkali emosinya masih belum terkendali, saya akan mencoba dengan trik stop itu Pak. Jadi dengan cara itu mereka akan berhenti sejenak dari aneka macam grup itu permasalahan dunia. Harapannya mereka dengan lebih santun bisa menerima, dengan lebih legowo menerima kekecewaan. Legowo Pak ya. Ini menurut Bapak, selain itu, selain menanyakan perasaan mereka dan membuat kondisi yang menjadi nyaman gitu ya, apalagi nih cara lain yang dapat Bapak pergunakan? Ya, saya kira mungkin saya akan lebih terbuka Pak menerima keluh kesah mereka. Pembelajaran sosial emosional. Betul, kita coba. Bagus sekali. Saya sangat menghargai itu. Kemudian mengenai kepercayaan yang diberikan anak-anak nih Pak dalam mengungkapkan perasaannya, bagaimana caranya Pak? Bisa dijelaskan secara lebih detail? Ya, saya akan mencoba untuk melakukan tanya jawab Pak, untuk menanyakan perasaan mereka dan memberikan waktu pada mereka untuk menjelaskan perasaannya tersebut, serta membuat kondisi yang nyaman bagi mereka. Tentu anak-anak tertentu yang barangkali emosinya masih belum terkendali, saya akan mencoba dengan trik stop itu Pak. Jadi dengan cara itu mereka akan berhenti sejenak dari aneka macam grup itu permasalahan dunia. Harapannya mereka dengan lebih santun bisa menerima, dengan lebih legowo menerima kekecewaan. Legowo Pak ya. Ini menurut Bapak, selain itu, selain menanyakan perasaan mereka dan membuat kondisi yang menjadi nyaman gitu ya, apalagi nih cara lain yang dapat Bapak pergunakan? Ya, saya kira mungkin saya akan lebih terbuka Pak menerima keluh kesah mereka.
karena dengan begitu pembelajaran ini memanusiakan manusia tadi. Jadi siswa akan kita berikan ruang yang lebih luas agar mereka memiliki kepercayaan diri dan bisa tampil untuk masa orientasi bagi murid baru nanti. Oke. Nah betul sekali hal tersebut Bapak, saya sangat setuju. Saya yakin Bapak juga dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga anak-anak tersebut akan lebih bisa menghilangkan rasa kecewa gitu Pak ya. Dan semangat lagi dalam membangun ekskul paskibra ini. Nah jadi dari rangkaian pembicaraan kita ini, apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, saya akan bertemu secara langsung menyampaikan keputusan sekolah tersebut Pak. Kemudian merangkul anak-anak yang tidak terpilih tadi dengan memberikan dorongan dan motivasi agar mereka tetap berjuang di Paskibra demi kemajuan ekskul Paskibra tentunya. Karena saya yakin mereka pasti bisa melewati semuanya dengan baik dan keterampilan mereka sayang kalau tidak dimanfaatkan dan tidak dikembangkan di ekskul Paskibra. Selanjutnya, saat pertemuan ekskul saya akan memberi kesempatan pada mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka dan menjelaskan agar mereka plong hatinya apabila sudah dikeluarkan unek-uneknya. Mudah-mudahan itu menjadi mereka bisa menemukan jati dirinya. Biasanya mereka tetap semangat dan tidak akan pernah tergoyahkan semangatnya. Saya juga akan memberikan motivasi mereka masih bisa berkembang dan berkontribusi pada ekskul Paskibra ini dalam kegiatan yang lain, bukan hanya event RKBB kali ini Pak. Luar biasa sekali ya apa yang sudah diutarakan, sudah disimpulkan oleh Pak Haji begitu. Jadi alhamdulillah berarti sudah menemukan solusinya. Jadi ternyata Pak Haji sendiri yang lebih tahu akan permasalahan ini dan solusi yang akan dijalankan ke depannya. Jadi kira-kira apa sajakah komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Baik Pak, saya berkomitmen untuk dapat memberikan kesempatan pada anak-anak tersebut untuk mengembangkan diri mereka, kemudian mendekatkan diri pada seluruh anggota Paskibra, terutama anak-anak yang tidak jadi ikut RKBB itu Pak, serta terbuka dengan saran dan kritik dari anggota Paskibra yang dapat membangun ekskul Paskibra tentunya. Tepat sekali apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah kemudian kira-kira jangka waktu untuk mencapai tujuan tadi berapa lama lagi dari Pak Haji? Kira-kira saya perkirakan mungkin dalam 1 bulan ini Pak ya, bisa menurunkan bahkan menghilangkan rasa kecewa mereka yang tidak terpilih ini dengan terus melakukan pendekatan langsung dengan anak tersebut sehingga mereka merasa dihargai dan dibutuhkan dalam ekskul Paskibra ini agar lomba ini benar-benar diyakini bukan satu-satunya pertama untuk mengembangkan diri. Iya. Selanjutnya tentunya dalam hal ini harus ada satu hal yang terukur ya Pak Haji. Siap. Jadi menurut Pak Haji apa nih yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak? Menurut saya yang menjadi ukuran keberhasilannya yaitu jika anak-anak yang tidak ikut lomba itu 80%-nya masih tetap menjadi anggota Paskibra Pak. Jadi meskipun kecewa, tetapi mereka tetap berada dalam ekskul ini. Itu Pak ukuran keberhasilan yang saya maksudkan. Kira-kira nih siapa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan proyek ini? Yang dapat membantu saya seniornya tentu Pak, ada Akang dan Teteh mereka, kemudian wali kelas dan juga wali asrama kalau di Alkasar ini, juga wakil kepala sekolah kesiswaan dan stafnya Pak. Oke, luar biasa. Kita akan bertemu berarti 1 bulan lagi Pak ya. Iya Pak, insya Allah. Sehat selalu dan semangat untuk mewujudkan rencana Bapak menjadi anak-anak yang tidak terpilih di KKBB tetap menjadi anggota Paskibra gitu ya. Ya. Dan tetap penuh semangat dalam mengurangi rasa kecewa mereka. Terima kasih Pak Rian atas semangat dan motivasinya. Sampai bertemu Pak Rian. Terima kasih sama-sama. Terima kasih untuk sesi coaching-coachingnya. Apresiasinya juga bagus. Jadi pembicaranya udah alurnya antara coach dan coaching levelnya udah sama.
Tapi memang yang tadi alur ceritanya sudah pas ya. Jadi alur cerita itu dari mulai tentukan, kemudian identifikasi, kemudian bagaimana nanti tanggung jawab dan tentang kartu komitmen. Tapi memang yang tadi seperti ini yang jadi rasanya itu apa ya, summarize-nya, rangkumnya. Ketika Pak Cili selesai bercerita tuh belum sepenuhnya dirangkum ya, satu aja mungkin masukannya. Tapi kalau dari sisi bertanya, aksinya sudah bagus. Beberapa pertanyaan yang mengarahkan, kemudian berbobot, menanyakan tentang sisi emosi, kemudian format pertanyaan seperti apa, bagaimana, seberapa, kemudian kapan, siapa, bagaimana itu sudah terangkum semua. Cuma dari rangkuman kemudian apresiasinya sudah bagus dari gestur, dari penerimaannya. Itu saja sih masukannya. Mudah-mudahan bisa diterima, tapi pada dasarnya kita semua belajar sebagai observer apa yang dialami oleh Pak Haji di sekolah, dan bagaimana Pak Ali memberikan masukan dan saran bisa menjadi bahan untuk kita mengembangkan di sekolah. Bagaimana kita menjadi guru yang berpihak kepada murid, memanusiakan manusia, kembali kepada dasar prinsip filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, memerdekakan anak yang paling terbaik, karena mereka diberikan keleluasan. Sayang memang dari kasus yang dari Pak Haji itu ada kasus yang saya kira cukup sulit ya, berperan sebagai guru pembimbing. Satu sisi kita tidak bisa konflik dengan pemangku kebijakan, itu yang pertama. Satu sisi kita harus berhadapan dengan anak secara tidak langsung, mematikan kepribadian anak. Mereka sudah bersaing, lebih ke body shaming juga ya, jadi badan itu yang paling utama. Tapi mungkin setiap orang memiliki kekurangan, terutama mungkin karena di awal tidak ada kejelasan dalam artian si pemangku kebijakan itu tidak menjelaskan bahwa salah satu syarat utama LKBB itu adalah tinggi badan. Minimal dari awal Pak Haji bisa menentukan bahwa saringan nyawa itu dari tinggi badan itu satu ya mungkin. Tetap saja sebagai seorang guru, walaupun kita punya kompetensi luar biasa, punya effort atau usaha untuk memajukan pendidikan anak, memperdekakan anak, kemudian jangan sampai mematahkan semangat mereka, akan tetap saja tidak akan jalan jika kita berselisih dengan pemangku kebijakan. Itu yang mungkin dari saya dapatkan dari kasus hari ini ya. Bagaimana menurut Pak Ri? Ya, jadi betul ya apa yang dikatakan oleh saya, bahwa memang kadang-kadang kita harus menjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan atasan dengan murid ya, jadi kita posisinya ada di tengah-tengah. Memang tidak mudah sekali lagi, tapi memang kalau yang saya alami begitu, yang paling penting adalah komunikasi begitu. Komunikasi dengan pemimpin memang sesibuk apapun, sebisa mungkin memang kita harus intens begitu komunikasinya. Jadi sekali lagi memang tidak mudah banyak Haji, tapi memang mudah-mudahan kita bisa terus-menerus meningkatkan kompetensi komunikasi kita begitu, dan memang bisa menerapkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Uni, konsep firqa dan kasat tadi di dalam coaching. Kalau dari Pak Haji, dari percakapan kali ini coaching, kemudian ada beberapa hal yang saya rangkum tadi itu tentang pemangku kebijakan dari Raja. Kira-kira kesimpulan yang bisa ditarik dari proses pemecahan masalah ini apa? Saya sependapat kata kunci dari Pak yang tadi bahwasanya komunikasi penting sekali, apalagi dalam keterampilan berrelasi ya. Di sana kita juga membuat keputusan yang bertanggung jawab. Artinya saya tidak bisa mengambil keputusan itu hanya menyenangkan diri saya sendiri. Sementara di sana ada pihak anak yang harus saya lindungi keterampilan dan potensinya. Yang kedua, saya juga harus menjaga bahwa keputusan sekolah ini juga tentu tidak berdasarkan semau 1-2 pihak. Tentunya sudah melalui proses diskusi yang panjang. Karena itu keterampilan berrelasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab ini yang perlu kita ambil agar anak-anak bisa nyaman dengan keputusan ini, dan sekolah juga tidak dalam posisi yang berseberangan dengan pengembangan potensi anak ke depannya. Mungkin yang pertama, beban psikologis Bapak itu ketika berhadapan dengan anaknya.
Di sisi lain karena harus mengcover perasaan mereka, terutama tentang ya kalimatnya kan kalau anak sekarang lebih rentan ya body shaming tentang segala macam. Satu sisi harus berhadapan dengan pemangku kebijakan, di sisi lain ya harus berada di tengah, anak tidak berpikiran negatif kepada sekolah, kemudian anak bisa tumbuh lagi semangat. Saya kira dari percakapan tadi sudah ada kesimpulan, ada benang merahnya dari mana memposisikan di tengah-tengah itu memang akan luar biasa sulit. Terima kasih. Mengelola aset kan ya. Ya, pengelolaan asetnya luar biasa. Jadi alur sumber daya manusianya, kemudian penyelesaian masalahnya, dan dari percakapan tadi sudah bisa saya tarik benang merahnya luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga. Mudah-mudahan dari pelajaran hari ini, dari percakapan kita hari ini, observasi kita bisa dijadikan di hati kita sekolah masing-masing. Amin. Semoga sehat selalu, semangat terus bergerak, ada banyak perubahan di dalam sekolah pelajaran. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama.